Shalom Pak Pontas, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang reformasi dan juga dampak-dampak yang terdapat dalam reformasi 1998 di Indonesia. Kita masuk dari latar belakangnya dulu. Reformasi 1998 dilatar belakangi oleh berbagai krisis yang melanda Indonesia pada akhir masa pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto, terutama krisis ekonomi 1997-1998 yang menyebabkan nilai rupiah jatuh, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, sistem pemerintahan yang otoriter, terbatasnya kebebasan berpendapat serta maraknya praktik KKN membuat kepercayaan masyarakat menurun. Kondisi tersebut memicu demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa dan masyarakat yang menuntut perubahan menuju sistem yang lebih demokratis, sehingga akhirnya berujung pada pengunduran diri presiden dan dimulainya era reformasi. Kemudian krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998 menjadi salah satu penyebab utama reformasi, ditandai dengan jatuhnya nilai rupiah secara drastis terhadap dolar, banyaknya perusahaan yang bangkrut, serta meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Kondisi ini menyebabkan kehidupan masyarakat semakin sulit dan memicu ketidakpuasan yang besar terhadap pemerintah saat itu, sehingga mendorong munculnya tuntutan untuk melakukan perubahan. Krisis politik pada masa akhir Orde Baru ditandai dengan pemerintahan yang bersifat otoriter di bawah Soeharto, di mana kekuasaan terpusat pada presiden, pelaksanaan pemilu tidak sepenuhnya jujur dan adil, serta kebebasan berpendapat sangat dibatasi. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasi, sehingga memicu ketidakpuasan dan tuntutan perubahan sistem politik. Kemudian korupsi, kolusi, nepotisme. Maraknya praktik KKN di lingkungan pemerintahan menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk keadaan karena menimbulkan ketidakadilan dalam bidang ekonomi maupun jabatan. Kekuasaan sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat tuntutan untuk dilakukannya reformasi. Kemudian tekanan mahasiswa dan masyarakat. Tekanan dari mahasiswa dan masyarakat menjadi faktor penting dalam terjadinya reformasi, ditandai dengan demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah yang menuntut perubahan menuju sistem yang lebih demokratis. Aksi-aksi tersebut mencerminkan ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi, politik, dan maraknya KKN, hingga akhirnya mereka mencapai puncaknya pada tahun 1998 dengan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden yang menandai dimulainya era reformasi di Indonesia. Kemudian kita masuk ke dampak-dampaknya dari reformasi ini. Yang pertama adalah dampak politik. Reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam bidang politik dengan berkembangnya sistem yang lebih demokratis, ditandai dengan meningkatnya kebebasan pers dan berpendapat, munculnya banyak partai politik, serta pelaksanaan pemilu yang lebih jujur dan terbuka. Perubahan ini memberikan ruang lebih luas lagi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan menentukan arah kebijakan negara. Kemudian ada dampak hukum. Di bidang hukum, reformasi mendorong penegakan supremasi hukum dan pembenahan sistem peradilan agar lebih adil dan transparan. Salah satu langkah penting adalah dibentuknya Komisi KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang berperan dalam memberantas korupsi, meskipun dalam praktiknya masih terdapat tantangan dan penegakan hukum yang konsisten. Kemudian dampak ekonomi. Reformasi 1998 membawa perubahan dalam bidang ekonomi melalui upaya pemulihan setelah krisis, ditandai dengan mulainya stabil kondisi ekonomi, masuknya investasi asing, serta adanya kerjasama dengan International Monetary Fund atau IMF. Kebijakan ini membantu memperbaiki perekonomian meskipun juga menimbulkan ketergantungan terhadap pihak luar. Kemudian dalam bidang sosial, reformasi meningkatkan kebebasan bermasyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi, serta mendorong munculnya berbagai organisasi masyarakat. Selain itu, akses terhadap informasi menjadi lebih terbuka, sehingga masyarakat dapat lebih aktif dalam mengikuti perkembangan dan mengawasi jalannya pemerintahan. Kemudian, dampak pemerintahan. Reformasi 1998 membawa perubahan dalam sistem pemerintahan dengan diterapkannya otonomi daerah atau desentralisasi, sehingga kekuasaan tidak lagi terpusat di pemerintah pusat. Selain itu, terjadi penguatan lembaga negara seperti legislatif dan yudikatif untuk menciptakan sistem checks and balances, sehingga
pemerintahan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Secara keseluruhan, reformasi 1998 membawa perubahan besar bagi Indonesia menuju sistem yang lebih demokratis dan terbuka, serta memberikan kebebasan dan peluang lebih luas bagi masyarakat. Namun di balik kemajuan tersebut masih terdapat berbagai tantangan seperti korupsi, ketimpangan, dan konflik sosial yang perlu terus diperbaiki agar tujuan reformasi dapat tercapai secara maksimal. Sekian presentasi yang dapat saya tampilkan mengenai reformasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih atas perhatiannya Pak Puntas.